haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, kasih-Mu itu terindah selama-lamanya. Tiada kasih yang seperti Engkau. Tidak ada kasih yang bisa dibandingkan dengan kasih-Mu yang sempurna kepada kami. Karya-Mu Tuhan begitu sempurna kepada kami. Apa yang Kau sudah lakukan kepada kami, semua oleh karena kasih-Mu yang sempurna kepada kami. Tolong kami Tuhan untuk memahami betapa hebatnya, betapa dalam, luas, lebar kasih-Mu kepada kami. Tolong Tuhan supaya kami bisa mengalami kasih-Mu yang hebat itu. Pikiran kami tidak sanggup untuk memahami kasih-Mu. Pengalaman kami Tuhan terbatas untuk memahami kasih-Mu. Tetapi kami terbuka kepada Engkau. Celikkan mata kami Roh Kudus, supaya kami bisa melihat betapa hebatnya kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami aman di dalam kasih-Mu. Mari Roh Kudus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berbicara kepada kami. Tolong kami untuk memahami firman-Mu. Tolong kami untuk mengalami firman-Mu. Tolong kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu. Jamah kami semua Roh Kudus. Jamah semua yang datang dengan berbagai masalah. Tuhan berikan kepada mereka pencerahan, solusi. Yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan Engkau mengalirkan kuasa kesembuhan. Yang datang dengan kesedihan dan duka cita, Tuhan Engkau memberi penghiburan dan sukacita. Yang datang dengan kemaskulan, Tuhan Engkau berikan damai sejahtera. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, jemaat dipersilahkan duduk. Terima kasih untuk praise worship, tim pemuji, penyembah dan pemusik. Saya teringat pada beberapa waktu yang lalu, sekitar tahun 2006 ya, 2006. Kami pergi ke Jogja. Dan ketika kami pergi ke Jogja, bukan cuma untuk biasanya orang kalau ke Jogja kan untuk main ya, untuk fun, untuk refreshing. Tetapi kami ke Jogja itu selama 3 tahun ada tujuannya saudara. Kami pergi ke sana untuk kuliah, untuk sekolah. Saya dengan suami saya kami kuliah, ambil S2 dan kemudian anak-anak kami juga sekolah di sana. Jadi ada tujuannya sampai kami menyelesaikan S2 kami ada di Jogja. Kemudian sesudah itu kami pindah kembali ke sini. Nah, saudara, banyak orang yang di dunia ini yang mengalami kesedihan, yang mengalami duka cita, yang mengalami di mana rasanya dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Karena apa saudara? Karena dia tidak tahu apa tujuannya dia ada di dunia ini. Dia tidak tahu apa tujuannya dia berada di suatu tempat. Dia tidak tahu apa tujuannya dia berada di sini. Itu sebabnya ya hidup ini ya jalanin aja deh. Apa yang terjadi terjadilah. Pokoknya apa yang kira-kira bisa gue kerjain ya gue kerjain. Apa yang kira-kira bisa gue lakukan untuk apa? Untuk isi waktu yang luang. Akhirnya banyak orang yang tidak bahagia. Survei mengatakan banyak orang yang kemudian banyak mengalami sakit penyakit yang kemudian mereka mengalami sakit yang cukup parah karena apa? Karena mereka tidak tahu apa tujuan hidupnya ada di tempat di mana dia berada. Banyak orang yang tidak bisa bersuka cita karena dia tidak tahu untuk apa dia ada di dunia ini. Untuk apa dia berada di satu tempat. Saudara, kalau saudara tahu persis
apa artinya, apa tujuannya saudara ada di sini, ada di Jakarta, saudara akan mengalami sukacita. Pernah nggak saudara duduk merenung? Gua ada di dunia ini ngapain ya? Gua mengalami masa-masa ya seperti ini, sepertinya membosankan, semua membosankan. Apa yang gue alami kayaknya begini-begini aja. Pernah nggak saudara alami seperti itu? Ada waktu di mana kita mulai merenung, untuk apa gue ada di sini? Dan kalau saudara sudah mulai usia, sudah mulai 50, 60 tahun, biasanya mulai flashback. Apa yang gue lakukan ya? Sepertinya apa yang aku cita-citakan tidak tercapai. Gue pengen mau jadi seperti ini, tapi tidak tercapai. Anak-anak muda, mereka penuh dengan cita-cita, penuh harapan. Mereka pengen menjadi ini. Kalau gue gede, gue pengen punya profesi yang baik, pengen punya uang yang cukup, dan saya ingin tampil supaya orang tidak ada seorang pun yang meremehkan saya atau merendahkan saya. Mulai ada tujuan-tujuan tertentu ditetapkan. Tetapi ketika dia mulai 50, 60 tahun, ada banyak orang-orang yang melihat ke belakang dan mereka menyesal, mereka lihat. Mereka tidak mencapai apa yang mereka cita-citakan, seperti itu. Mulai ada penyesalan. Banyak orang tua yang kemudian untuk hidup pun dia udah rasa, buat apa lagi gua hidup? Gua nggak ada makna lagi di dalam kehidupan ini. Ketika salah satu pasangan meninggal, kita melihat, ada beberapa kali kita melihat, ketika pasangannya entah suami atau istri meninggal dunia, maka kemudian dia merasa tidak ada harapan lagi. Kehidupannya menjadi hambar semua. Dan dia bilang, buat apa lagi gue ada di dunia ini? Tidak heran, sesudah 1-2 minggu sesudah itu, suami atau istri yang ditinggal itu nyusul. Atau ketika anaknya meninggal. Saya pernah lihat ini, saksikan di beberapa tahun yang lalu. Ada peristiwa di mana ada seorang ibu, awalnya bahagia dan sukacita, dan ketika anaknya meninggal, dia kehilangan semua sukacitanya. Dan tahun demi tahun yang ada adalah duka cita, dan dia bilang, gua nggak ada makna lagi dalam kehidupan ini. Saudara, kalau kami pergi ke Jogja tanpa tujuan, apa yang akan terjadi? Membosankan, karena kami tidak tahu. Saudara mungkin kalau liburan, ini liburan Lebaran sebentar lagi, saudara sudah mulai tetapkan, aku mau pergi ke kota ini, aku ingin jalan-jalan ke kota ini. Saudara sudah tetapkan selama berapa hari, 2 atau 3 hari, atau 1 minggu, sesudah itu balik lagi ke Jakarta. Ada tujuan, saudara sudah tetapkan target. Itu sebabnya ketika saudara pergi ke daerah di mana saudara pergi untuk jalan-jalan, saudara menikmati, enjoy. Sesudah itu saudara balik, wah senang, saya sudah refreshing. Ya kayaknya Dr. Alvin harus refreshing sepertinya ini ya. Pas libur beliau harus refreshing dulu. Ada libur ya, saya harap ada libur ya. Kalau ada libur beliau harus refreshing lagi karena sibuk banget di rumah sakit. Nah saudara, kalau saudara tahu tujuan saudara untuk apa, saudara akan menikmati, ada makna kehidupan ini. Tapi kalau tidak, maka dari hasil survei mengatakan banyak orang yang hidupnya dipenuhi oleh duka, tidak bahagia karena dia tidak tahu apa tujuan hidupnya di dunia ini. Dalam kata lain, kehidupannya tidak ada makna. Kalau saudara mau menghidupi kehidupan yang bahagia di dunia ini, saudara harus temukan makna hidup saudara. Apa makna hidupku? Kalau saudara temukan makna hidup saudara, maka saudara bisa enjoy kehidupan ini. Apapun yang saudara alami,
Masalah apapun yang saudara hadapi, saudara akan bersuka cita menghadapi masalah demi masalah, dan saudara ada kekuatan, ada strength untuk menghadapi masalah demi masalah karena saudara tahu persis apa tujuan saudara ada di tempat ini, ada di dunia ini. Saudara tahu persis dan saudara menemukan makna hidup saudara kalau saudara tahu tujuan hidup saudara. Tapi betapa malangnya banyak sekali anak-anak muda sekarang yang tidak tahu apa tujuannya hidup di dunia ini. Mereka cuma berpikir tujuannya cari duit, kumpulin banyak uang. Saya baru baca di artikel tadi, ada seorang triliuner yang dia bosan dengan segala-galanya yang dia punya, dan seluruh hartanya, perusahaannya dia sumbangkan ke perusahaan nirlaba, ke perusahaan yang tidak mencari keuntungan. Karena dia katakan dia bosan dengan apa, itu ternyata bukan tujuan hidupnya. Tidak ada kebahagiaan di situ. Itu sebabnya saudara, kita perlu tahu untuk apa aku di sini. Mungkin yang seumuran saya pernah ingat lagunya siapa ya waktu itu? Ada lagu untuk apa aku di sini. Ada lagu itu saudara waktu zaman saya, yang seumuran saya pasti tahu ya lagu ini. Untuk apa aku di sini? Orang yang bertanya itu sayang sekali tidak tahu jawabannya. Tetapi Tuhan Yesus memberitahu kepada murid-muridnya bahwa ada alasan mereka ditempatkan di mana mereka berada. Saudara dan saya, ada alasan kenapa Tuhan menempatkan saudara di satu daerah. Saudara lahir di satu daerah, saudara bertumbuh di satu daerah, kemudian saudara sekarang ada di Jakarta, ada alasannya dan ada tujuannya. Bukan kebetulan. Tidak ada yang terjadi kebetulan. Setiap step by step dalam kehidupan kita itu terjadi atas rencana Tuhan yang luar biasa. Tadi kesaksian dari Dr. Alvin. Dia mengalami sakit seperti itu. Ternyata Tuhan mau supaya dia bisa istirahat. Bisa beristirahat dulu dari kelelahan yang dia alami dalam tugas-tugasnya. Karena apa? Karena dia punya tugas. Dia punya tugas hari Minggu ini untuk jadi WL saudara. Jadi Tuhan biarin dia istirahat dulu. Tapi bukan cuma itu saudara. Tuhan memang sudah prepare, udah siapkan day by day, hari demi hari. Setiap masalah, setiap persoalan yang muncul, setiap tantangan yang muncul, masalah dengan tubuh kita, masalah dengan keluarga kita, masalah dengan orang lain, problema yang muncul, tantangan yang muncul di hadapan kita itu tidak terjadi kebetulan. Semua itu dalam rencana Tuhan dan diizinkan oleh Tuhan, karena itu untuk memenuhi tujuan kita berada di dunia ini. Saya ada berapa kali waktu saya naik Grab, dalam perjalanan sesudah pelayanan saya pulang, saya merenung, kadang-kadang sampai air mata mengalir. Karena apa? Karena saya tahu untuk apa aku di sini. Saya tahu tujuan hidup saya, kenapa saya ada di sini. Saya tahu tidak ada satupun dari antara kita yang hadir di sini. Semua kita yang hadir di sini, semua Tuhan ciptakan dengan satu tujuan khusus bagi saudara. Ada satu tujuan umum yang pasti buat saya dan saudara. Dan ada satu tujuan khusus yang saudara dan saya harus tahu. Apa? Untuk apa aku ada di sini? Itu sebabnya saudara dan saya perlu baca firman, berdoa. Karena saudara akan diarahkan oleh Roh Kudus untuk tahu persis, ini loh, ini yang harus kami lakukan. Winston Churchill, waktu dia menjadi Perdana Menteri di Inggris, sebelum dia menjadi Perdana Menteri, dia sudah berapa kali maju untuk menjadi Perdana Menteri. Tidak pernah terpilih saudara, enggak pernah terpilih. Enggak ada orang yang tertarik dengan Winston Churchill.
Katanya, orangnya keras. Ada banyak sekali macam-macam tanggapan orang terhadap Winston Churchill. Enggak jadi, enggak pernah dia bisa jadi Perdana Menteri. Tetapi ketika pasukan dari Nazi Jerman mereka mulai menguasai Eropa, pada saat itu tiba-tiba seluruh Inggris, masyarakat Inggris, mereka tahu siapa yang harus mereka pilih, yaitu Winston Churchill. Padahal Winston Churchill pada waktu itu sudah umur, saudara. Rambutnya sudah putih dan dia sudah berumur, sudah tua. Dia dulu berpikir, saya sudah tua, kehilangan harapan untuk menjadi Perdana Menteri. Tapi justru pada waktu dia sudah tua, saya lupa umurnya apakah sudah 70-an, waktu dia menjadi Perdana Menteri, nanti saudara bisa search di Google. Tetapi pada waktu dia kemudian terpilih menjadi Perdana Menteri Inggris, di masa yang paling sulit yang dihadapi oleh Inggris. Inggris mengalami masa tersulit pada waktu dia menjadi Perdana Menteri Inggris. Dan dia akhirnya berkata, saya akhirnya tahu apa tujuan Tuhan menempatkan saya pada zaman ini dan di Inggris. Ternyata untuk memimpin Inggris supaya mereka tidak takluk kepada sekutu, yaitu kepada Nazi, kepada Jerman yang begitu jahat dan kejam. Dan saudara, Inggris mengalami kemenangan terhadap pasukan Nazi dalam kepemimpinan Winston Churchill, saudara. Saudara dan saya, semua kita masing-masing kita ada tujuan khusus yang Allah tempatkan kepada saya dan saudara. Saudara dan saya ada di Jakarta, ada di khususnya di tempat di mana saudara berada, di daerah di mana Tuhan tempatkan saudara untuk tujuan khusus. Saudara, mungkin ada anak-anak muda di sini yang sedang kuliah. Ada di tempat kuliah itu untuk satu tujuan khusus. Ada di tempat pekerjaan saudara sekarang untuk tujuan khusus dari Tuhan. Tidak kebetulan. Tidak ada yang terjadi kebetulan. Untuk apa ku di sini? Dalam Yohanes 4 ayat 34 Tuhan Yesus mengatakan. Next. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa makanannya Tuhan Yesus, saudara tahu ya makanan itu bukan dimakan 1 bulan 1 kali ya saudara. Dimakannya, kalau di Indonesia dimakan 3 kali ya makanan, pagi, siang, malam. Bahkan bukan cuma pagi, siang, malam. Kadang-kadang kalau yang suka snack, ya ada snack, ada camilan-camilan tertentu, itu makanan yang dimakan terus-menerus sepanjang hari, kecuali saudara puasa ya saudara. Nah, makanan itu artinya sesuatu yang kita inginkan. Apalagi kalau diajak, saya kalau lihat Facebooknya Ibu Rita ya, lihat Facebooknya, makanannya enak-enak banget, langsung, pengen nih makan yang seperti ini. Makanannya enak-enak saudara. Makanan itu adalah sesuatu yang saudara inginkan, sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh, yang harus ada. Itu artinya apa? Itu akan ada terus-menerus di dalam setiap hari, di dalam keseharian kita, makanan. Dan Tuhan Yesus katakan, makananku, hal yang Dia senangi, hal yang harus ada tiap saat, yang harus ada sepanjang hari, ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi ini yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, yang Tuhan Yesus juga ajarkan kepada kita. Makanan kita artinya day by day, pagi, siang, malam,
Yang harus kita lakukan adalah melakukan kehendak Dia. Kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Saudara tahu dari mana itu kehendak Tuhan? Dari Alkitab. Saudara baca Alkitab. Baca, dengerin firman Tuhan. Dengerin firman Tuhan, baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan, baca Alkitab, dengerin, baca Alkitab, renungkan, hafal. Itu makanan kita day by day. Makanan kita melakukan kehendak Dia. Saudara hanya akan tahu kehendak Dia ketika saudara hidup bergaul dengan Dia, dengan Tuhan. Karena saya hidup bergaul dengan suami saya tahu apa yang menjadi kehendak Dia. Dia enggak perlu ngomong panjang-panjang, tapi saya sudah tahu kehendak Dia. Karena saya melahirkan anak saya dan saya hidup dengan anak-anak saya day by day, saya tahu persis apa kehendak anak saya. Apa makanan kesukaannya, apa yang dia tidak suka, hal-hal apa yang membuat dia senang, saya tahu. Karena apa? Karena saya bergaul dengan dia. Saudara bisa tahu kehendak Tuhan dari mana? Ketika saudara bergaul dengan Tuhan. Pada waktu mana saudara bergaul dengan Tuhan? Waktu saudara baca firman, renungkan firman Tuhan, kemudian saudara hafal firman Tuhan, dan saudara melakukan firman Tuhan itu. Itu cara untuk mengetahui kehendak Tuhan. Tapi kalau saudara enggak baca Alkitab, enggak suka dengerin firman, saya dengan berbagai kesibukan yang ada, saya paling suka itu dengerin. Saya ke pasar saudara, saya bawa ini. Bawa apa? Headset, saya taruh di tas, HP. Jadi di HP saya sudah download Alkitab. Sekarang yang saya sedang dengerin terus adalah Amsal. Jadi saya bawa di situ, sepanjang jalan saya dengerin firman Tuhan. Karena apa? Karena saya tahu saya bodoh. Saya perlu tuntunan dari Tuhan. Saya perlu tuntunan dari Dia yang mengetahui segala sesuatu. Saya enggak tahu apa yang ada di dalam hati orang lain kepada saya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi kepada saya berapa menit atau berapa jam ke depan atau besok hari, saya tidak tahu. Tetapi kalau saya tahu firman Tuhan dan kehendak Tuhan, itu cukup bagi saya. Saya ada dalam proteksinya Dia dan dalam pusat kehendaknya Dia. Karena Tuhan punya karya yang sempurna kepada kita, Dia tidak akan pernah membiarkan kita ada di dalam celaka atau ada di dalam rancangan yang bukan rancangannya Dia, atau ada di dalam jalan yang jalan menuju ke neraka. Enggak, saudara. Kalau kita ada dalam pusat kehendaknya. Itu sebabnya saya suka sekali dengerin firman Tuhan. Karena apa? Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan yang berikut adalah menyelesaikan pekerjaannya, finishing well. Hari Jumat yang lalu kita sudah merayakan hari kematian Tuhan Yesus. Jumat Agung, Dia menyelesaikan pekerjaannya Dia. Jadi kita rayakan Jumat Agung, kenapa? Kita sedang merayakan di mana Allah, di mana anak Allah, Yesus Kristus menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini. Yesus tidak datang kebetulan, tidak lahir kebetulan, tetapi punya tugas melakukan kehendak Dia. Kehendak Dia adalah Yesus harus mati buat saya dan saudara, harus datang menebus saya dan saudara, harus membayar lunas nyawa saya dan saudara, supaya saya dan saudara bisa diselamatkan. Dan Dia sudah bayar lunas dengan darahnya. Itu dirayakan pada hari Jumat Agung. Dia menyelesaikan tugasnya, yaitu untuk datang membayar lunas saudara-saudara dan saya dengan darahnya. Dia menyelesaikannya. Saya dan saudara punya tugas yang berbeda.
Kita bukan juru selamat penyelamat seperti dia yang datang untuk membayar lunas dengan darah, bukan. Kita punya tugas khusus di dunia ini. Hanya ketika saya dan saudara melakukan tugas khusus itu, baru saya dan saudara bisa hidup berbahagia di bumi ini. Karena kalau saudara mau, tujuan hidup saudara mau dapat uang banyak, mau jadi kaya raya, ada banyak orang yang kaya, banyak orang yang punya uang banyak, yang kemudian menyaksikan bahwa mereka tidak berbahagia. Yang kemudian kita lihat pada mereka meninggal, dan pada waktu mereka meninggal, harta kekayaan mereka itu jadi rebutan. Atau harta kekayaan mereka itu tidak bisa mereka bawa. Mereka pergi dengan tubuh yang telanjang, datang dengan telanjang, kembali dengan telanjang, tidak membawa sesuatu apapun. Orang yang sangat populer, yang paling tersohor, orang yang paling cantik, mungkin saudara ingat siapa ya? Jupe. Saudara ingat Jupe? Jupe dulu, berkoar-koar dia paling dengan berantem dengan siapa tuh? DP. Jupe, dia orang yang cantik, yang paling seksi katanya. Tapi saudara, ketika dia meninggal apa yang dia bawa? Kecantikannya nggak diingat lagi, hilang semua. Nggak ada makna. Kalau saudara mau hidup tujuannya untuk hal-hal yang fisik, yang fana ini, maka kehidupan saudara itu nggak akan ada makna. Kehidupan saudara itu nggak akan berbahagia. Karena saudara tidak bisa menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Dan Yesus memberitahu kepada kita tujuan hidup kita yang sebenarnya. Sama seperti dia, melakukan kehendak dia, dan menyelesaikan tugas kita di dunia ini. Jadi kalau kita tidak melakukan kehendak dia, saudara menjadi orang yang sangat tidak berbahagia. Pernah ketemu dengan orang-orang yang kalau ketemu enggak pernah senyum, marah-marah melulu, bersungut-sungut melulu, pernah ketemu? Enggak enak ya, ketemu dengan orang yang marah-marah melulu, kata-katanya tajam, kata-katanya menyakitkan, kata-katanya itu semua persungutan. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa tujuan hidupnya di dunia ini. Dia tidak tahu untuk apa dia berada di situ. Dia pikir kehidupannya ada di situ cuma untuk cari untung, dapat untung sebesar-besarnya. Ketika dia rugi, dia marah-marah. Ketika dia tidak menemukan apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan, dia marah-marah. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan keinginannya dia. Keinginannya dia itu cuman semua yang ada fana, semua yang fana. Dan kalau orang mau mencari yang fana, semakin dia dikejar semakin jauh, saudara. Itu kata firman Tuhan. Jadi semakin saudara mengejar, semakin saudara tidak bahagia. Tetapi ketika saudara kembali kepada tujuan yang original, apa sih dalam bahasa Indonesia? Origin, tujuan yang mula-mula, tujuan yang asli, yang seharusnya yang saudara punya, baru saudara bisa berbahagia di dunia ini. Next. Ini pada waktu Tuhan Yesus akan naik ke surga. Ini terjadi kisah ini pada waktu Yesus akan naik ke surga dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3 dan ayat 6 sampai 9. Kepada mereka itu murid-murid. Kepada murid-murid Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Artinya sesudah dia mati. Dan waktu dia mati, hari yang ketiga dia bangkit, bukan? Bangkit dari antara orang mati. Nah sekarang dia sudah bangkit dari antara orang mati. Kisah ini adalah kisah di mana Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Ya. Setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Ya. Sebab selama 40 hari
Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara, 40 hari, saya sudah pernah khotbahkan ini tahun lalu. 40 hari Yesus harus tinggal di dunia ini, tidak langsung naik ke surga. Dia bangkit dari antara orang mati dan masih tinggal 40 hari, ngapain? Karena dia harus membuktikan kepada murid-muridnya, kepada banyak orang, bahwa dia hidup, itu yang pertama. Dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Dan yang kedua, dia berulang-ulang. Berulang-ulang bukan 1, 2, 3 kali, saudara. Berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi selama 40 hari Yesus berulang-ulang dia menampakkan diri. Dan bukan cuma menampakkan diri dan diam, bukan. Dan berbicara kepada mereka tentang apa? Tentang kerajaan Allah. Yesus sedang memberitahu kepada murid-muridnya bahwa keluargaan mereka itu adalah keluargaan kerajaan Allah. Bahwa mereka itu bukan lagi orang-orang yang hidup berdasarkan tujuan yang fana. Mereka bukan lagi orang-orang yang hidup yang terikat dengan hal-hal yang fana. Banyak orang yang begitu terikat dengan hal-hal yang fana, terikat dengan warisannya, terikat dengan hartanya, terikat dengan pacarnya, terikat dengan statusnya dia, terikat dengan pekerjaannya dia, sehingga dia lupa terhadap kerajaan Allah yang kekal itu. Yesus berulang-ulang 40 hari Yesus menekankan kepada murid-muridnya. Kamu adalah orang-orang yang menjadi warga kerajaan Allah yang hidupnya memiliki tujuan kekal. Bukan lagi tujuan yang fana. Bukan lagi hanya semata-mata untuk dapat pekerjaan yang the best. Bukan lagi semata-mata untuk dapat harta yang banyak. Bukan semata-mata untuk supaya bisa dapat rumah yang bagus. Bukan semata-mata supaya bisa dapat status sosial yang bagus. At least duduk di DPR, jadi anggota DPR. Atau jadi pejabat, wali kota, gubernur. Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid, itu fana. Itu sementara, itu tidak ada apa-apanya lagi dibandingkan dengan apa? Kerajaan Allah, kerajaan yang kekal. Tetapi yang menyedihkan, ada banyak orang Kristen yang hidupnya semata-mata bergantung kepada tujuan-tujuan fana. Itu sebabnya mereka frustasi, mereka stres, mereka bunuh diri karena apa? Karena tujuannya tertuju kepada tujuan yang fana, bukan kepada kerajaan Allah, kepada yang kekal. Kadang-kadang kita terdistraksi atau terganggu tujuan kita tentang kerajaan Allah karena apa? Karena mata kita melihat, wah, nyaman banget. Apa yang ditawarkan dunia nyaman. Kadang-kadang kita lihat dengan pendengaran kita, wah, orang-orang yang punya pekerjaan yang hebat, orang-orang yang punya status yang tinggi dipuji-puji, enak banget ya kalau saya seperti itu. Saudara lihat orang-orang yang populer, Raffi Ahmad, saudara lihat Raffi Ahmad dengan istrinya siapa tuh namanya? Nagita. Followersnya banyak banget, saudara lihat itu. Wah, saya juga kepingin seperti itu. Dan saudara lupa tentang kerajaan Allah, tujuan kekal yang sebenarnya. Itu sebabnya banyak orang frustasi, stres. Banyak orang kemudian bunuh diri.
Karena apa? Karena mereka terpaku kepada hal yang fana. Tapi murid-murid diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika dia 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri dan kemudian bicara kepada mereka, ingat baik-baik bahwa kalian tuh punya tujuan kekal karena kalian sudah menjadi warga kerajaan Allah. Saya tidak peduli dengan saudara, dengan status saudara, dengan rekening saudara, berapa yang ada di rekening saudara. Saya tidak peduli dengan keadaan saudara sekarang, apa tinggal di rumah kontrakan, ngekos, atau rumah sendiri yang besar. Saudara punya mobil atau enggak, saya enggak peduli. Yang saya peduli adalah apakah saudara tahu bahwa tujuan saudara adalah tujuan kekal. Karena saudara adalah warga kerajaan Allah. Karena apa? Karena meskipun seseorang memiliki seluruh isi dunia ini, dia lebih dari seorang triliuner, lebih dari Bill Gates atau siapapun yang paling kaya. Tapi kalau dia tidak punya tujuan kekalnya, dia tidak melakukan apa yang menjadi tujuan hidupnya, maka semua itu sia-sia. Dia tidak bisa bawa, hilang begitu saja, lenyap, ditinggalkan untuk orang lain. Orang lain yang akan menikmati kekayaannya. Orang-orang kaya sekarang sudah kumpulkan, susah payah mereka kumpulkan, tidak tidur, pagi, siang, malam, tengah malam kerja, terus kumpulkan banyak-banyak. Tapi mereka kumpulkan untuk siapa? Ketika mereka mati, orang lain yang akan nikmati. Iya, kalau masih anaknya atau cucunya. Bisa jadi orang lain, Alkitab katakan, orang fasik mengumpulkan harta dengan susah payah, yang menikmati adalah orang-orang yang percaya, yang sedang tidur katanya Tuhan di Amsal. Amsal katakan seperti itu ya. Dia memberikannya katanya harta dari orang-orang yang dikumpulkan oleh orang fasik kepada orang-orang yang tidur waktu malam. Orang-orang yang dia kasihi, sedang tidur dikasih. Orang lain setengah mati kerja, tengah malam sampai tengah malam kerja, kumpulin duit. Tapi Tuhan katakan di kitab Amsal, Tuhan kasihkan uang itu kepada orang yang dikasihinya waktu tidur, saudara. Bukan waktu kerja keras. Karena apa? Karena orang itu melupakan tujuan kekalnya hidup di dunia ini. Tapi saya dan saudara, kita harus tahu apa tujuan kita ada di dunia ini. Next. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, mereka ini murid-murid ya, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Aduh, ini murid-murid saudara. Tuhan lagi bicara tentang kerajaan Allah, kerajaan yang kekal, murid-murid masih belum ngeh. Mereka bilang apa? Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena Israel pada waktu itu sedang dijajah oleh Roma, mereka dalam keadaan tertekan. Sampai sekarang nih Israel ini banyak dibenci oleh negara-negara, termasuk salah satunya negara Indonesia. Tadi saya baca di artikel Gubernur Bali, dia menyatakan nih ada acara olahraga dunia tanpa Israel, katanya bangga. Without Israel, tanpa kehadiran Israel, bangga. Karena Israel tuh buat orang-orang banyak itu mereka sangat memusuhi Israel. Seperti itu saudara, makanya murid-muridnya pada waktu itu mereka bilang, aduh Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Engkau kan sudah bangkit dari antara orang mati. Engkau sudah membuktikan bahwa engkau tuh menguasai alam maut. Maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Masih yang dilihat yang fana ini saudara. Mereka masih mikirin tujuan yang fana. Tujuan demi apa? Kenyamanan mereka secara fana. Banyak orang yang menghalalkan segala sesuatu demi kenyamanan dia. Benar? Banyak orang yang meninggalkan Tuhan Yesus karena dia ditawarin apa? Lu tinggalkan Yesus, ganti KTP, lu dapat profesi yang baik. You naik, you bisa jadi, kalau you naik, you jadi pemimpin, jadi kepala bagian, jadi direktur,
Dan kemudian you bisa jadi wakil menteri. Seperti ditawarkan kepada sepupu saya waktu dia selesai dari S3 dari Toronto, dari Kanada. Dia ditawarin ganti KTP, you bisa jadi wakil menteri. Ginanjar Kartasasmita minta waktu itu yang jadi menteri. Tetapi dia menolak. Saudara, banyak orang yang fokus kepada popularitas. Dia tinggalkan Yesus karena dia populer. Kalau orang tahu dia Kristen, banyak orang yang tidak suka dengan dia. Dia jobnya sedikit katanya. Banyak orang yang tidak mau undang karena dia Kristen. Itu sebabnya mereka dengan senang hati mereka ganti KTP. Pikiran mereka terfokus kepada hal-hal yang fana. Murid-murid masih fokus kepada yang fana. Tuhan, mau enggak Engkau pulihkan kerajaan bagi Israel supaya Israel terpandang, tidak dianggap sebelah mata, supaya Israel tuh dihormati oleh semua bangsa yang ada di dunia ini. Masih terfokus kepada hal yang fana. Ayat 7, jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Dalam terjemahan lain dikatakan, itu bukan urusanmu. Dalam terjemahan lain dikatakan, itu bukan hakmu untuk tahu masa dan waktu. Tuhan Yesus katakan, lu gak perlu tahu tentang masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ada waktunya katanya Tuhan. Ada waktu pemulihan bagi Israel, tapi itu bukan urusanmu katanya. Next. Tuhan katakan kepada murid-murid, tetapi ini yang penting saudara. Penting bagi saya dan saudara juga. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini tujuan hidup kita saudara. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di tempat mereka ya, tempat lahir mereka, di seluruh Yudea, di provinsi DKI Jakarta, mungkin kalau saya di Senen, kemudian di DKI Jakarta, dan sampai ke ujung bumi, artinya meluas sampai ke Kalimantan, ke Papua, sampai ke Singapura, sampai mungkin ke Eropa. Kamu harus menjadi saksiku di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ini pesan Tuhan waktu dia akan naik, waktu dia naik ke surga kepada murid-muridnya. Dan itu saudara yang menjadi tujuan kekal saya dan saudara di dunia ini. Alasan kenapa saudara ada di Jakarta, alasan kenapa saudara ada di sini masih hidup, alasan saudara diberi kesehatan oleh Tuhan, alasan saudara masih diberi kekuatan oleh Tuhan, masih bisa bergerak, masih bisa berjalan, masih bisa menyanyi, masih bisa memuji, memuliakan Tuhan, masih bisa beraktivitas, pergi ke kantor saudara, tujuannya satu, untuk tujuan kekal, yaitu menjadi saksi Tuhan Yesus. Mulai di mana? Di tempat kerja saudara. Di mana lagi? Di rumah, lingkungan saudara. Ketika saudara jalan-jalan ke Jogja, ketika saudara jalan-jalan ke Kalimantan, saudara pergi kemanapun saudara ada, ke Yudea, Samaria itu orang-orang, banyak orang kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara pergi ke tempat daerah yang belum kenal Tuhan, saudara sampai ke ujung bumi dimanapun saudara berada, tujuannya satu, menjadi saksi. Ada yang bilang mungkin, gimana gue bisa menjadi saksi?
Menjadi saksi dalam apa? Kata-kata saudara, kata-kata yang keluar, kata-kata berkat, kata-kata firman. Makanya kalau enggak suka baca firman, kata-katanya yang keluar persungutan, gosip, kata-kata negatif. Tapi kalau saudara baca firman, saudara bisa menjadi saksi Tuhan, karena itu tujuan hidup saudara. Itu sebabnya saya kalau naik Grab, suka cerewet saudara. Cerewetnya apa? Saya ngomong dengan drivernya. Kalau perjalanan panjang, saya punya banyak waktu ngomong dengan driver. Untuk apa? Berbicara kepada dia tentang kabar baik itu, tentang Yesus yang sudah menyelamatkan dia. Berbicara kabar baik ketika dia mengalami kesusahan. Tidak sedikit para driver itu bicara, saya anak saya masih kecil-kecil, tapi saya harus biayai, saya harus biaya sekolah mereka apa semua. Mereka bisa curhat di situ. Disitulah saya bilang, Tuhan akan menolong Anda. Pada waktu turun saya bilang, Tuhan Yesus memberkati Anda. Tuhan Yesus menolong. Saya doakan ya supaya Bapak atau saudara bisa diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Saudara harus menjadi saksi dimanapun saudara berada. Berdoalah tuh supaya Tuhan memberikan waktu yang tepat supaya saudara bisa berbicara tentang Yesus kepada orang itu. Waktu saya pergi pelayanan di satu sekolah, saya ketemu dengan seorang guru di situ. Ininya hitam banget, saudara tahu ya siapa, gimana tuh. Orangnya sangat taat beragama, dan saya lihat dia pakai perban di sini. Dia pakai perban. Saya tanya kenapa? Dia bilang saya dioperasi Bu, ada tumor di sini. Biasa dia tahu ini orang Kristen nih. Ini dia orang Kristen. Mereka tahu saya orang Kristen. Jadi mereka menjauh. Nah, pada waktu itu karena dia ada perban, saya tanya kenapa dioperasi, ada tumor. Terus saya pegang dia, saya bilang boleh enggak saya doain, tapi saya doain kepada Tuhan saya, Tuhan Yesus, supaya sembuh dan pulih. Boleh ya? Ya, orang dalam keadaan begitu, ya mau. Saya doakan dia di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya bersyukur sampai sekarang dia sudah pulih. Sudah 1-2 tahun lewat, saya ketemu udah sehat ya sekarang, sehat. Dan sekarang kalau ketemu dia sudah free untuk berbicara kepada saya. Saudara, pakai setiap kesempatan, pakai setiap waktu, setiap saat untuk menjadi saksi dimanapun saudara berada, karena itulah tujuan hidup saudara. Itu sebabnya saya katakan, saya kadang ketika saya naik Grab, dalam perjalanan air mata saya mengalir karena saya tahu persis kenapa saya ada di Jakarta, saya tahu persis kenapa saya ada di tempat ini, untuk menjadi saksi, untuk berbicara tentang kabar baik kepada banyak orang, untuk memberi mereka pengharapan, untuk mendorong, menyemangati mereka untuk menghadapi berbagai kesulitan hidup. Di luar sana saudara, begitu banyak orang yang frustasi dengan keadaan hidup mereka. Siapa yang bisa memberi kesaksian kepada mereka tentang kabar baik kalau bukan saya dan saudara? Jadi saudara harus tahu, tidak ada pekerjaan apapun di muka bumi ini yang menyamai pekerjaan menjadi saksi. Pekerjaan saudara menyampaikan kabar baik. Pekerjaan di mana saudara melalui perilaku, tindakan, kata-kata saudara menjadi berkat. Tidak ada pekerjaan apapun yang bisa menyamai. Tidak bisa dibayar oleh emas sebanyak apapun. Tidak bisa dibayar oleh gaji setinggi apapun yang bisa ditawarkan kepada saudara. Karena buat firman Tuhan mengatakan bahwa menjadi saksi ketika saudara mengerjakan tujuan saudara sedang mengerjakan pekerjaan kekal yang tidak ada bandingannya, yang tidak bisa dibayar oleh gaji sebesar apapun. Pekerjaan yang paling mulia, paling hebat, dan gajinya itu ada
di kerajaan kekal yang akan saudara dapatkan. Dan Tuhan sudah berjanji kepada saya dan saudara. Itu sebabnya ketika saudara diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk mendapatkan kesehatan, artinya masih ada tujuan bagi saudara. Kalau ada ibu bapak di sini yang kemudian disembuhkan oleh Tuhan dari sakit yang parah, mungkin disembuhkan oleh Tuhan, artinya apa? Karena Tuhan masih punya rencana, masih ada rencananya yang harus digenapi melalui saudara. Tuhan akan memakai saudara dan saya untuk menjadi saksi dimanapun saudara berada. Jadi tidak ada di antara kita di sini yang hadir di sini yang berkata bahwa saudara tidak punya tujuan apapun. Saudara dan saya punya tujuan kekal. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya undang